Halo, selamat datang di The Language Ear, comprehensible input for learners. Eh, pernah kepikiran nggak sih, kok bisa ya wayang ini rasanya masih ada aja gitu di sekitar kita? Hmm, kadang lihat selintas di TV, kadang masih ada pertunjukan di kampung atau acara hajatan, bahkan di medsos atau museum juga suka muncul. Hebat ya, bisa awet banget gitu. Iya loh, betul banget. Padahal kalau dipikir-pikir, akarnya kan udah tua banget ya. Tua banget ya, dari kapan itu? Katanya sih dari zaman kerajaan-kerajaan kuno abad ke-9 gitu ya, kalau nggak salah ada disebut di prasasti. Wah, lama sekali ya. Tapi yang keren, dia tuh kayak bisa nyerap banyak hal baru sepanjang zaman. Dari era Hindu-Buddha, terus Islam masuk, tapi intinya tuh kayak nggak hilang. Bisa nyesuaiin diri terus. Jadi inget di waktu kecil kayaknya pernah lihat yang bentuknya macam-macam. Oh iya, Ada yang pipih dari kulit, ada juga yang kayak boneka kayu gitu kan ya. Nah iya itu, yang paling sering orang tahu mungkin wayang kulit ya. iya yang pakai bayangan itu kan? Betul, yang bahannya dari kulit kerbau, diukir detail, terus mainnya pakai bayangan di balik layar putih itu, clear namanya. Kalau di Jawa kan biasanya bentuknya agak stilisasi gitu ya. Mungkin juga karena pengaruh Islam, jadi gak terlalu gambar makhluk hidup persis, mainnya juga seringnya malam. Oh gitu ya bedanya. Beda sama di Bali. Kalau di Bali, yang nuansa Hindunya kental, bentuk wayangnya lebih mirip bentuk asli. Kadang malah mainnya siang, tanpa layar. Oh nggak pakai layar, langsung lihat wayangnya. Iya, kadang begitu. Dalangnya juga bisa kayak punya peran spiritual gitu. Kayak pendeta juga kadang. Wah, menarik ya. Terus tadi yang boneka kayu, Nah, itu wayang golek. Ini yang boneka kayu 3 dimensi. yang dari Sunda itu ya? Iya, khas banget dari daerah Sunda, Jawa Barat. Digerakin pakai tongkat kecil tuding itu. Kalau ini kita lihat langsung bonekanya, bukan bayangannya. Gerakannya lincah ya biasanya. Iya, lincah. Kepalanya bisa geleng-geleng, tangannya gerak. Kadang lucu liatnya. Selain itu ada lagi? Ada lagi yang lebih tua, tapi sekarang udah jarang banget kita lihat. Wayang beber. Wayang beber. Gimana tuh? Ini bentuknya lembaran atau gulungan gambar gitu, dibentangin sambil dalangnya cerita. Oh, jadi kayak komik zaman dulu gitu ya? Bisa dibilang gitu. Ini nunjukin kalau tradisi cerita bergambar tuh udah lama banget ada di kita. Keren banget. Semua jenis ini kan kaya banget ya budayanya. Sampai diakui dunia juga kan sama UNESCO sebagai warisan budaya kan? Iya, iya, pernah denger itu. Nah, kalau ngomongin wayang, pasti langsung kebayang dalangnya ya. Oh jelas. Itu loh, kok bisa ya satu orang ngendaliin semuanya semalaman suntuk gitu? Hebat banget. Iya, dalang itu emang pusatnya pertunjukan. Dia gak cuma gerakin wayang, tapi juga yang bawa cerita. Yang cerita terus? Ngisi suara semua tokoh yang bisa puluhan itu beda-beda karakternya. Wah, itu gimana caranya ya? Sambil ngasih aba-aba ke musik gamelan, biasanya pakai ketukan kaki atau alat pukul kecil ke kotak wayang. Namanya keprak atau cempala. Jadi multitasking banget ya? Banget. Sekaligus kayak jadi penjaga cerita dan nilai-nilai luhur gitu. Energinya luar biasa. Belajarnya pasti susah itu. Dulu kan belajarnya lama banget ya. Bisa ikut dalang senior bertahun-tahun, nyantrik istilahnya. Nyantrik, kayak magang gitu. Iya, mirip gitu. Seringnya juga turun-temurun ilmunya. Oh, jadi dari keluarga dalang biasanya. Dulu seringnya gitu. Sekarang sih udah ada juga jalur pendidikan formal, kayak di ISI, Institut Seni Indonesia. Oh, ada sekolahnya sekarang? Ada. Jadi kesempatannya lebih kebuka, nggak harus dari keluarga dalang. Tapi tetap aja butuh keahlian yang dalam banget. Bukan cuma teknik mainin wayang, tapi juga paham filosofi ceritanya, sejarahnya. Wah, banyak deh. Pantesan ya dihormati banget sosok dalang itu. Nah, kalau ceritanya gimana? Kan yang sering kita dengar itu biasanya yang gede-gede ya, kayak Ramayana, Mahabharata. Betul. Seringnya ngambil dari epos India itu. Sumber utamanya dari sana. Tapi rasanya beda ya kalau versi sini. Nah, itu uniknya. Di sini, ceritanya tuh diolah lagi jadi rasa Indonesia banget. Tokoh kayak Arjuna, Rama, atau Sinta, itu jadi kayak punya karakter yang lebih pas sama budaya Jawa atau Bali misalnya. Nggak cuma jiplak, tapi benar-benar diadaptasi, dikasih sentuhan lokal. Jadi lebih relatable gitu ya buat orang sini. Iya. Terus yang khas banget Indonesia itu kan munculnya tokoh-tokoh punakawan. Ah iya, Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Nah, itu kalau di Jawa, atau Tualen dan Merdah kalau di Bali. Mereka ini kan nggak ada di cerita aslinya di India sana.
iya, Hmm? baru tahu aku. Terus peran mereka apa? Perannya penting banget. Jadi teman, pengasuh para ksatria, tapi juga bisa jadi sumber humor, bikin suasana cair. Yang suka bikin ketawa itu ya? Iya, sekaligus kayak suara hati nurani atau suara rakyat kecil yang kadang ngasih nasihat bijak atau kritik halus ke para penguasa atau ksatria. Wah, dalam juga ya. Semar itu kan malah dianggap kayak dewa yang nyamar jadi orang biasa. Sosoknya dihormati banget. Jadi mereka ini penting banget buat bikin cerita wayang jadi khas Indonesia. Selain dari India sendiri ada cerita lain nggak? Ada juga cerita-cerita asli dari sini. Kayak cerita Panji misalnya, tentang petualangan pangeran dari Jawa. Itu juga punya tempatnya sendiri di pertunjukan wayang. Oke, oke. Nah, kalau zaman sekarang gimana? Kayaknya wayang juga nggak kaku-kaku amat ya. Aku suka lihat ada yang dikombinasiin sama musik modern atau teknologi gitu. Iya, itu dia. Bukti wayang terus hidup dan beradaptasi. Ada aja seniman yang bikin wayang kontemporer. Kontemporer tuh maksudnya gimana? Ya macam-macam. Ada yang pakai layar gede dengan proyeksi digital, jadi bayangannya bisa lebih dinamis, atau ada efek visualnya. Wah, canggih ya. Ada yang musiknya digabung sama genre lain, kayak jazz atau rock. Pernah dengar juga ada wayang hip-hop segala macam. Wayang hip hop? Serius? Ada. Ini cara mereka biar ceritanya bisa nyampe ke generasi baru, ke anak-anak muda. Biar tetap relevan sama zaman. Biar nggak dianggap kuno gitu ya. Mungkin gitu tujuannya. Tapi hebatnya, peran dia yang di masyarakat dari dulu tuh juga masih ada loh, masih kuat. Maksudnya buat acara-acara adat gitu. Iya, wayang masih sering jadi bagian acara-acara penting kayak nikahan, sunatan, upacara bersih desa, atau ritual ruatan buat tolak bala. Oh, ruatan itu ya. Sering denger. Nah, di momen-momen itu, orang nonton bukan cuma buat hiburan, tapi kayak ikut terlibat dalam ritual yang nyambungin mereka sama tradisi dan leluhur. Jadi dia bisa modern, tapi akar tradisinya tetap kuat. Jadi wayang ini emang bukan sekedar tontonan bayangan di layar atau boneka kayu aja ya. Jauh lebih dalam dari itu. Iya, ini kayak cerminan cara kita cerita, cara jaga identitas, dan cara nerusin warisan budaya biar tetap hidup terus dari generasi ke generasi. Bener juga ya. Mungkin kekuatannya emang di situ ya. Kemampuannya buat terus berubah, nyesuaiin diri sama zaman, tapi rohnya, jiwanya, itu tetap dipegang. Selalu ada aja cara dia menyeimbangkan diri antara jadi tuntunan, panduan nilai, sama jadi tontonan, hiburan buat masyarakat. Dua-duanya jalan bareng. Tuntunan dan tontonan, keren ya. Iya. Makasih udah nemenin kami hari ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari The Language Ear.